Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibis Rayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Sejumlah pedagang di kawasan Pasar Keramat Sampit yang ditertibkan karena melanggar aturan diminta pindah berjualan ke dalam area pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Waringin Timur telah menyiapkan puluhan lapak untuk mereka. Penertiban pedagang di Pasar Keramat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur oleh tim gabungan nyaris berujung ricuh. Adanya penolakan dari pengurus pasar saat proses pembongkaran bangunan memicu terjadinya ketegangan di lokasi. Seiring dengan turunnya intensitas hujan di Kabupaten Kota Waringin Timur, kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di sejumlah titik. Dalam satu hari, 2 kejadian kebakaran lahan terjadi di Kota Sampit. Di tengah pengalihan arus lalu lintas akibat pembongkaran jembatan Sailenggana, beredar isu jalan darurat di lokasi tersebut ambruk. Namun, pihak kepolisian menegaskan jika informasi tersebut tidak benar. Operasi Patuh Telaban tahun 2025 resmi berakhir. Sebanyak 599 pelanggar lalu lintas di Kota Waringin Timur dikenakan sanksi tilang. Pelanggaran didominasi oleh penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana kemeriahan mulai terlihat. Sejumlah perkantoran di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mulai menghias diri dengan nuansa merah putih. Penertiban pedagang yang berjualan melanggar aturan dilakukan di kawasan Pasar Keramat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Mereka ditertibkan karena melanggar aturan, yaitu berjualan di atas ruang milik jalan termasuk di atas drainase. Terhadap para pedagang yang ditertibkan terutama yang menjual ikan, daging ayam, dan sayur mayur diarahkan untuk pindah berjualan ke dalam area Pasar Keramat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Waringin Timur, Joni Tangkere mengatakan pihaknya telah menyiapkan 60 lapak untuk menampung para pedagang. Dalam menggunakan lapak itu, pedagang cukup membayar retribusi Rp2.000 per hari. Joni menyebut sebagian pedagang sudah menyatakan kesiapannya untuk pindah ke dalam pasar, meski masih ada sebagian pedagang lain yang menolak dan memilih tetap berjualan di tempat lama. Jadi kita ini adalah hulu dari penertiban ini. Dalam hal para pedagang ikan, sayur, ayam yang ada di luar ini kita data. Mereka yang mau masuk, ya kita akan sediakan tempat di dalam. Itu udah datanya, ada beberapa yang sudah bersedia untuk menempati lapak yang sudah kami sediakan di dalam. Ada 60 lapak yang kami sediakan. Nah, kami sedia dengan lapak di dalam, itu tidak bayar, hanya sewa 2.000 per hari. Kalau terkait ini di hasil rapat kemarin mungkin sebulan akan dijaga. Karena coba lihat hitung pedagang ayam, ikan sayur yang ada, nggak sampai 15 yang ada ini tadi. 10 aja nggak sampai. Yang udah data kita ini. Paling 30 sudah paling banyak. Ya. Jadi kalau dibilang nggak cukup, ya kalau masukkan semua itu ya nggak, yang kita utamakan yang masuk itu adalah ayam, ikan, sayur itu aja. Berdasarkan hasil pendataan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Waringin Timur, jumlah pedagang ikan, daging ayam, dan sayur mayur yang ditertibkan tidak terlalu banyak, sehingga lapak yang tersedia masih cukup untuk menampung seluruhnya. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Setelah berulang kali diberi teguran lisan dan tertulis, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akhirnya menertibkan pedagang di kawasan Pasar Keramat yang menyalahi aturan. Sejumlah lapak dan kios semi permanen yang berdiri di atas drainase dan ruang milik jalan dibongkar paksa petugas Satpol PP bersama tim gabungan. Namun, penertiban tidak berjalan mulus. Pengurus pasar dan sejumlah pedagang menyatakan penolakan. Perdebatan hingga aksi saling dorong terjadi antara petugas dengan pengurus dan pedagang Pasar Keramat. Kondisi itu membuat proses penertiban nyaris ricuh. Pengurus pasar secara tegas menolak pembongkaran dan menyatakan tidak bersedia pindah berjualan di dalam area Pasar Keramat. Oke, itu pemberitahuannya cuma penertiban, penertiban aja. Nggak ada penggusuran kayak gini, nggak ada. Makanya kami keberatan dan kami tidak terima, kami tetap melawan. Penertiban itu kalau memang mengganggu jalan, tolong mundur sedikit. Jangan ini yang ada yang maju, ada tenda dan sebagainya. Penertiban itu kalau memang mengganggu jalan. Loh, kalau memang masalah drainase, duduk di atas drainase, kok ini dibongkar. Ini karena banjir, nggak pernah banjir. Macet, pernah macet. Bahkan di dalam pasar yang ingin yang ditempati ini itu di atas sungai. Pak, kalau pedagang yang di pinggir jalan ini sebenarnya mau nggak Pak dipindah ke dalam Pak atau menolak Pak? Menolak 1000% menolak, khususnya saya. Karena penertibannya tidak adil. Negosiasi pun dilakukan, pedagang akhirnya diberi waktu 3 hari untuk membongkar sendiri lapak dagangannya. Satpol PP juga akan mendirikan posko di sekitar lokasi untuk pengawasan. Jika dalam 3 hari lapak belum juga dibongkar, maka akan dilakukan pembongkaran paksa oleh petugas. Kan kita memberikan solusi kepada para pedagang. Jadi sambil kita lihatlah nanti ke depannya dari pedagangnya seperti apa. Kita akan membentuk posko mulai besok. Makanya kita lakukan pengawasan persuasif tetap kita sampaikan juga sama tim mulai besok itu. Kalau bisa kan memang kita himbau terus mereka untuk mentaati himbauan yang telah kita berikan. Bu, tadi masih ada yang tidak dibongkar, itu seperti apa? Itu bukan tidak dibongkar. Yang bersangkutan berinisiatif minta waktu, kan kita kan beri solusi. Minta waktu untuk membongkar sendiri. Itu tadi kan ada yang pakai surat pernyataan, ada yang surat pernyataan bersedia dalam 3 hari untuk membongkar sendiri. Itu yang akan kita. Makanya kami telah dulu masalah ini. Penertiban pedagang juga dilakukan di 2 lokasi lain, yakni di Jalan Kristopil Mihing dan Jalan Sukabumi. Penertiban di 2 titik tersebut berlangsung aman dan lancar. Mashud Badarudin, Hayat TV. Intensitas hujan yang mulai berkurang dalam beberapa waktu terakhir memicu kembali potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Seperti yang terjadi di Jalan Jaksa Agung, Kecamatan Baamang pada Selasa siang. Api melalap area semak belukar yang kering, termasuk sebagian lahan perkebunan kelapa sawit milik warga. Kobaran api diduga pertama kali muncul dari bagian tengah lahan. Tiupan angin yang cukup kencang membuat api cepat menyebar luas. Upaya pemadaman dengan peralatan sederhana sempat dilakukan warga, namun tidak mampu mengendalikan api. Petugas BPBD bersama tim gabungan yang tiba di lokasi akhirnya bisa memadamkan api setelah melalui proses sekitar 5 jam pemadaman. Petugas sempat dihadapkan dengan sulitnya mendapatkan sumber air yang mulai mengering. Jam 11-an, kurang lebih jam 11-an lah. Jadi kita ini untuk memadamkan itu secara manual, nggak mampu, maka kami lapor kepada petugas tadi kan kita lapor minta bantuan bahwa ada api kan di lahan itu. Kalau besar tuh ya besar lah, kurang lebih 3 meteran kurang lebih itu.
tinggi api itu Pak ya? kurang lebih 3 meteran. Itu angin kencang juga Pak? Ya justrunya kencang itulah api itu nggak bisa dielakkan lagi. Yang kami pakai alat manual tadi kan nggak mampu karena angin kencang tadi kan. Sebabnya kita nggak tahu itu dari mana. Kalau menurut perkiraan saya orang yang cari burung itu, karena api itu timbulnya di tengah. Pak, kalau yang katanya ada orang lagi mancing itu tadi gimana Pak? Memang ada mancing orang 3 ada pagi itu ada. Cuma kita nggak mungkin juga lah dulu orang itu kan. Di waktu yang sama, kebakaran lahan juga terjadi di Jalan Cilik Riwut kilometer 5 Sampit. Lahan terbakar terletak dekat dengan kawasan permukiman warga. Petugas berjibaku melakukan pemadaman agar api tidak menjalar ke rumah-rumah warga. Setelah penanggulangan selama beberapa jam, api berhasil dijinakan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Penggantian jembatan Sailenggana di Jalan Jenderal Sudirman Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur dimulai pada 29 Juli. Agar jalan Trans Kalimantan di wilayah Barat Kalimantan Tengah itu tidak mati, dibangun jalan dan jembatan darurat di sisi jembatan Sailenggana dengan kapasitas beban maksimal 8 ton. Arus lalu lintas di jalan darurat itu hingga kini berjalan lancar dengan sistem buka tutup selama 24 jam. Namun, sempat beredar informasi bahwa jembatan darurat tersebut telah ambruk. Terkait hal itu, Satlantas Polres Kota Waringin Timur dengan tegas menyatakan jika kabar tersebut adalah hoaks atau tidak benar. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri jika antrian panjang terjadi di lokasi. Antrian kendaraan di jalur alternatif tersebut bahkan mengular hingga lebih dari 1 kilometer. Jembatan Lenggana itu pada saat hari Senin kemarin dilakukan pembongkaran, kemudian melewati jembatan alternatif, dan sampai hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan sistem buka tutup. Yang dimaksud lancar tuh alhamdulillah ini masih berjalan, artinya bergantian ya. Kalau namanya antri ya antri, tapi kita bergantian. Untuk intensitas lalu lintas yang ada di Jalan Jenderal Sudirman itu kan cukup tinggi karena lintasan antar kabupaten, antar provinsi, bahkan antar provinsi ya, untuk lintasan Jalan Jenderal Sudirman itu. Namun kita buka sistem buka tutup 10 menit dari arah Pangkalan Bun, kita tutup lagi, kita jalankan lagi 10 menit dari Sampit. Pokoknya melihat situasi di situ. Ada beberapa ini yang memang nanti membahayakan untuk lewat jembatan itu, kita suruh putar balik. Untuk mengatur arus lalu lintas, 5 personel Satlantas Polres Kota Waringin Timur disiagakan setiap harinya di lokasi. Selama proses penggantian jembatan dilakukan, warga diminta bersabar dan mematuhi petugas. Penggantian jembatan baru Sailenggana dijadwalkan rampung paling lambat pada 3 Desember mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Selama berlangsungnya operasi Patuh Telabang dari tanggal 14 hingga 27 Juli, Satuan Lalu Lintas Polres Kota Waringin Timur telah menindak sebanyak 599 pelanggar lalu lintas. Penindakan tersebut dilakukan melalui tilang manual maupun elektronik. Pelanggar lalu lintas yang terjaring razia umumnya berusia antara 17 hingga 25 tahun. Namun tidak sedikit pelanggar yang masih berusia di bawah umur. Jenis pelanggaran yang banyak ditemukan selama operasi patuh yaitu penggunaan knalpot brong atau tidak sesuai spesifikasi teknis. Disusul pelanggaran terbanyak kedua adalah pengendara roda 2 atau penumpang yang tidak menggunakan helm.
Selain penindakan, Satlantas Polres Kota Waringin Timur juga mencatat ada 2 kasus kecelakaan lalu lintas selama operasi patuh berlangsung. Saat operasi patuh, kita telah melaksanakan penindakan terhadap pelanggar, baik itu melalui tilang manual maupun tilang elektronik, sebanyak 599. Jenis pelanggaran yang banyak ditemukan yang didominasi oleh knalpot brong. Terus kemudian yang nomor 2, pengendara maupun penumpang tidak menggunakan helm. Didominasi pelanggarnya itu umur 17 tahun sampai dengan 25 tahun. Namun di bawah umur 17 tahun juga ada pelanggarnya. Untuk laka lantas selama pelaksanaan operasi patuh itu di tahun 2025 terjadi 2 kejadian laka lantas. Melalui operasi patuh, Satlantas Polres Kota Waringin Timur berharap angka kecelakaan lalu lintas dapat tertekan dan kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas semakin meningkat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sejumlah kantor pemerintah di Kabupaten Kota Waringin Timur mulai menghias halaman depan kantor dengan atribut kemerdekaan, seperti yang terlihat di kantor Badan Pendapatan Daerah di Jalan Ahmad Yani Sampit. Beberapa pegawai terlihat sibuk memasang lampu hias berwarna merah dan putih di sepanjang pagar kantor. Bendera merah putih dan umbul-umbul juga dipasang untuk menambah kemeriahan menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Kegiatan serupa juga terlihat di sejumlah perkantoran lainnya di Sampit. Pemandangan tersebut memberikan nuansa yang semarak menyambut bulan kemerdekaan. Pemasangan hiasan atau atribut kemerdekaan ini menjadi wujud rasa cinta tanah air sekaligus menumbuhkan semangat patriotisme di kalangan pegawai. Untuk persiapan Agustusan, jadi kami memasang umbul-umbul dan lampu-lampu hias untuk menyemarakan 17 Agustus. Moga sukses kan, ya suasananya moga meriah, moga intinya kita kan untuk memperingati hari kemerdekaan. Jadi kita tidak lupa dengan para pejuang kita, ini untuk penyemangat untuk warga Sampit khususnya, semoga warga-warga kita semua antusias untuk memeriahkan Agustusan ini dengan pemasangan umbul, lampu-lampu sebagai simbol bahwa kita merdeka. Beragam hiasan berwarna merah putih yang menghiasi kota Sampit diharapkan mampu menumbuhkan rasa nasionalisme bagi seluruh warga. Suasana yang kian meriah menandakan bahwa semangat kemerdekaan terus hidup. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.